Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah yang panjang dan sakral untuk bangsa Indonesia. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Kata panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi, Pancasila adalah 5 prinsip utama yang menjadi pondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret tahun 1945, kemudian diresmikan dan dilantik pada tanggal 29 April tahun 1945. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi panduan bagi kita semua. Nilai-nilai ini menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip ini juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila benar-benar menjadi pilar kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Apa sih tugas BPUPKI? Nah, tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi pondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Sidang pertama BPUPKI dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945 yang membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka. Usulan mengenai dasar negara Indonesia diusulkan oleh 3 tokoh utama, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Muhammad Yamin. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya yang dikenal sebagai rumusan Yamin. Usulan Muhammad Yamin sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yamin juga menyusun naskah tertulis yang sedikit berbeda dalam uraiannya, tetapi pada intinya tetap menekankan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Kemudian yaitu Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan konsep negara yang integralistik atau negara persatuan. Ia menolak individualisme dan mengajarkan bahwa negara adalah satu kesatuan organik yang menyatukan seluruh rakyat. Supomo mengusulkan 5 prinsip dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian yang terakhir yaitu Soekarno. Soekarno mengusulkan pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia beri nama Pancasila. 5 prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah usulan dari beberapa tokoh pada sidang BPUPKI juga membentuk Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan naskah dasar negara. Panitia ini terdiri dari 9 anggota, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Agus Salim, Abi Kusno, Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, dan A.A. Maramis. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi sumber utama dari segala hukum yang ada di Indonesia. Ini artinya, setiap peraturan dan undang-undang harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Dengan adanya Pancasila, hukum di Indonesia jadi lebih kuat untuk menjaga ketertiban dan keadilan di seluruh lapisan masyarakat. Pancasila nggak cuma penting di aspek hukum,
tapi juga dalam menjaga persatuan bangsa kita. Lewat Pancasila, kita diajak untuk saling menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Inilah yang membuat Pancasila menjadi fondasi utama untuk membangun bangsa yang kuat dan harmonis. Setelah perdebatan dan penyesuaian, Pancasila akhirnya disahkan dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dengan rumusan yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan inilah yang menjadi dasar negara Indonesia hingga sekarang. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila bukan cuma jadi dasar hukum, tapi juga berfungsi sebagai ideologi negara yang mengarahkan tindakan dan kebijakan pemerintahan. Sebagai ideologi, Pancasila memberikan panduan untuk membangun bangsa dan negara dengan tujuan menciptakan keadilan sosial serta kesejahteraan bagi semua rakyat. Pancasila juga berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lewat Pancasila, kita diajak untuk selalu menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang majemuk. Ini membantu kita membangun bangsa yang kuat dan harmonis, di mana keberagaman bukan menjadi penghalang, tapi kekuatan. Maka dari itu, Pancasila adalah fondasi utama yang terus membimbing kita untuk membentuk Indonesia yang lebih baik. Fungsi Pancasila. Selain jadi dasar negara, Pancasila juga berperan sebagai ideologi dan pandangan hidup yang mengarahkan masyarakat dalam berperilaku. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, membantu menciptakan norma dan nilai yang mendukung kerukunan di tengah perbedaan yang ada. Adanya Pancasila diharapkan masyarakat dapat hidup rukun dan damai. Pancasila mengajak kita untuk saling menghormati dan menerima perbedaan, sehingga kita bisa bersama-sama membangun bangsa yang lebih baik. Dalam konteks ini, Pancasila bukan sekedar teori, tetapi menjadi pedoman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia harus mengetahui sejarah dan makna Pancasila. Diharapkan kita semua bisa lebih menghargai dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan. Jadi, mari kita praktikkan Pancasila dalam tindakan nyata demi kebaikan bersama.